Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Mari bersama-sama kita memasuki ibadah pada saat ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku, mari di Minggu Trinitas ini kita menghayati berkat kasih karya Allah Tritunggal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama ibadah pada saat ini kita kuduskan, dan baiklah di dalam hati kita berkata demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku, mari di Minggu Trinitas ini kita menundukkan diri kita kepada Tuhan dengan menyatakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, mari kita pujikan bersama-sama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya,
kita katakan haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat kekasih Tuhan, mari sebelum bersama-sama kita menerima firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, saat ini bersama-sama kami hendak membaca dan menghayati kebenaran firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami semua, memampukan kami semua untuk membaca dengan baik, menghayati, dan bahkan melakukan firman Tuhan itu. Hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan yang Kau panggil untuk memberitakan firman-Mu, juga Engkau berkati dengan berkat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia, menjadi berkat atas kami, supaya kami pun siap untuk memberkati, mengasihi, dan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, menghayati, dan melakukan di dalam kehidupan. Haleluya. Saudaraku kekasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diberikan tema menghayati karya Allah Trinitas. Saudara kekasih Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Trinitas. Dirayakan seminggu setelah hari Pentakosta. Masih ingat? Minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Saudara, hari Minggu Trinitas itu merupakan penutup siklus
hari-hari besar. Mulai dari Natal, kemudian Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kemudian Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu saya sampaikan, selamat merayakan Minggu Trinitas. Saudara, mungkin saudara bertanya, loh, kenapa kok disebut Minggu Trinitas? Ya, karena peran ketiga Allah kita yang esa itu sudah saling menggenapi. Sudah saling menggenapi. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan untuk menuntun kepada kebenaran dan membimbing kepada masa depan, meneguhkan dan memuliakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang percaya kepada Kristus, atau setiap orang yang percaya ketika dipanggil menjadi murid, akan memasuki proses pemahaman, pengertian tentang peran pribadi Yesus dalam menyelamatkan kita. Saudara, kasih Tuhan. Oleh karena itu pada ayat yang ke-19 tadi dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekali lagi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata-kata murid. Sudahkah saudara mengalami proses kemuritan saat saudara memutuskan untuk mengikut Yesus? Memahami, lebih mengerti tentang pribadi Yesus dan perannya. Saudara, mungkin teringat, dulu pernah mengikuti katekisasi. Saya dulu sampai beberapa tahun. Katekisasi digunakan untuk kita semua menjadi paham dan mengerti tentang pribadi Yesus dan perannya dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita, saudara, para murid, para rasul pun mengalami pemuritan dan pengajaran bersama Yesus selama 3 tahun. Tapi pemahaman, pengertian mereka akan Yesus tetap masih belum lengkap dan menyeluruh. Andai boleh diumpamakan, para murid itu sekolah, di sekolah tinggi atau universitas. 3 tahun itu baru diploma, belum menjadi sarjana. Kesarjanaannya belum utuh. Nah, saudara kekasih Tuhan, setelah orang itu melalui proses pemuritan dan pengajaran, barulah pembaptisan itu dilakukan. Saudara, apa itu baptis? Baptis itu adalah simbol
tanda pembersihan kita atas dosa melalui darah Kristus yang disimbolkan melalui air yang saudara terima. Dan lalu dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masih ingat toh? Kapan Anda dibaptis? Mungkin saat kecil, mungkin saat Anda sudah dewasa, atau kapan Anda menerima sidi mengaku percaya kepada Tuhan? Saudara, pertanyaannya adalah, apakah setelah selesai pembaptisan, apakah setelah selesai Anda mengaku percaya, lalu itu cukup dan berhenti? Oh, saya sudah sempurna, saya sudah menyelesaikan. Tidak, saudara-saudara. Pengajaran terus berlanjut, terus berlangsung. Tidak ada putus-putusnya. Memahami dan mengerti peran Yesus dalam kehidupan kita tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berhenti. Sebab di ayat 20 dikatakan di sana, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Setelah dimuridkan, setelah menerima pengajaran, goal dari sebuah pemuridan dan pengajaran itu adalah melakukan apa yang diterima. Ini justru yang paling sulit, yang paling krusial. Ya, saudara, ini paling sulit, paling krusial. Semua teori sudah diajarkan, sudah diberikan. Tapi kalau tidak sampai pada kesanggupan dan kesediaan diri menerima apa yang telah diajarkan kepadanya, gak berarti. Guru bisa dikatakan gagal. Hanya memahami teori, tidak melakukan. Apalagi firman Tuhan, kalau hanya dipahami, dimengerti teorinya saja, tapi tidak dilakukan dalam kehidupan, gak berarti. Oleh karena itu, inilah justru yang paling pokok, inilah justru yang paling sulit, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disinilah titik krusialnya, titik pentingnya melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi saudara, mengapa kita harus melakukan perintah Tuhan, yaitu kasih? Bukan saja pengajaran itu harus sampai pada sikap kesanggupan melakukan. Tapi ini adalah cara yang paling baik, yang paling efektif menyambut panggilan Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Nanti kalau kita tidak sampai melakukan, kita itu akan dikatakan teori, jargoni, terang yang ada pada kita itu
akan sungguh-sungguh dikatakan berfungsi kalau kita sampai pada sikap melakukan. Saudaraku kekasih Tuhan, di dalam pemuritan dan pengajaran yang melakukan materi tentang pembaptisan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Trinitas itu sering ditanyakan. Bahkan kadang di dalam kelas katekisasi itu diperdebatkan. Dan banyak orang yang mengalami kesulitan untuk memahami apa itu Trinitas. Nah saudara, kenapa kita mengalami kesulitan memahami Trinitas? Pertama, iman Kristen yang Trinitarian itu kerap tidak terhayati sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam praktek, kita lebih cenderung menjadi seorang yang unitarian. Sekali lagi, unitarian, hanya satu Allah saja. Kita memahami Allah itu satu secara matematis seperti diri kita yang terbatas. Kalau saya di sini, di rumah saya tentu tidak ada. Atau kalau tidak unitarian, saudara, sampai kepada pemahaman binatarian. Binatarian. Bapa dan Kristus saja. Padahal bahasa Trinitarian sungguh menjadi inti iman Kristen. Pusat iman Kristen. Bahwa di dalam persekutuan ilahi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita dapat berpartisipasi dan mengalami kehidupan yang sejati. Kenapa kita mengalami kesulitan memahami Trinitas? Yang kedua, kita menyangka bahwa dengan memahami misteri Tritunggal, kita bisa mengimaninya. Ini keliru, salah. Ini salah. Misteri itu tidak sama dengan masalah. Kalau masalah bisa dan perlu diselesaikan. Masalah bisa dan perlu diselesaikan. Namun kalau misteri itu bukan untuk diselesaikan, ya hanya bisa dihayati, diimani, dipuja dan dipuji. Pemahaman dan penjelasan tentang Tritunggal hadir. Setelah itu dalam keterbatasan kita, itu harus kita akui sesat. Bagaimana kita yang ciptaan ini bisa memahami pencipta kita? Harus kita akui, kita terbatas. Sehebat-hebatnya orang pasti punya kelemahan, sekuat-kuatnya orang pasti ada titik lemahnya, sepinter-pinternya orang pasti ada sesuatu yang tidak dimengerti semua. Saudaraku, satu saat Agustinus, Bapak Gereja, pemimpin gereja mula-mula, berjalan-jalan di tepi laut sambil memikirkan tentang Trinitas. Di sana ia melihat anak kecil yang sedang bermain. Anak itu menggali lubang di pasir. Lalu dia mengisi kerangnya dengan air dan menumpahkan air laut itu ke dalam lubang galiannya tadi. Kerang dipakai untuk mengambil air laut. Kemudian anak itu ingin air laut itu diambil dengan cangkang kerang tadi lalu dimasukkan ke dalam lubangnya. Dia berpikir bisa
mengambil seluruh air laut dan memasukkan ke lubang pasir yang ia buat dengan cangkang kerang itu? Apakah bisa, saudara? Lalu Agustinus bertanya, "Nak, kamu sedang apa?" Anak laki-laki itu menjawab, "Saya mau menuangkan seluruh air laut ke dalam lubang ini." Saudaraku, lalu Agustinus berpikir, sama seperti anak tersebut, itulah yang sedang saya coba lakukan. Misteri Trinitas itu bagaikan lautan yang tak terbatas, dan saya tengah berdiri di tepi lautan itu, berusaha memasukkan semua misteri yang tak terbatas itu ke dalam pikiran saya yang terbatas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep Trinitas tidak akan muat jika dimasukkan dalam kerangka logika umum kita. Juga tidak dapat sepenuhnya dianalisa dengan akal kita. Kita hanya bisa mempercayainya dalam hidup kita. Mempercayakan hidup kita kepada Trinitas Allah itu berarti mulai memandang kebesaran Allah pencipta. Allah yang menciptakan, yang kita kenal, yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, yang memanggil orang-orang Israel dan bapa-bapa leluhur untuk menjadi alat penyelamatannya. Tapi saudara tahu, bangsa Israel dan bapa-bapa leluhur itu tidak mampu digunakan sebagai alat. Kemudian Allah datang sendiri menjadi manusia melalui proses yang sangat manusiawi, dikandung dan dilahirkan. Itulah Yesus, maka disebut anak yang melakukan karya penyelamatan, dan itu adalah puncak karya penyelamatan Allah di dalam Yesus. Disalib, mati, kemudian bangkit. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, karya itu dilanjutkan oleh penolong kita, penghibur kita, yaitu Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, menyertai sampai pada akhir zaman. Saudara, bukankah masuk akal jika Allah yang tunggal yang kita sembah itu, tempat kita menyerahkan hidup kita, pastilah jauh lebih besar daripada pengertian kita yang terbatas ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam minggu Pasca Pentakosta ini, khususnya dalam minggu Trinitas ini, kembali kita diingatkan tentang Allah Tritunggal yang pada hakikatnya adalah Esa satu. Apa yang dinyatakan oleh Allah Bapa di dalam perjanjian lama dan kasihnya kepada manusia yang telah dinyatakan kembali oleh Tuhan Yesus dengan keberadaan yang singkat di dunia ini. Namun, kehadiran Roh Kudus menjadikan kasih Allah itu kembali dinyatakan dengan penyertaannya yang setiap saat bagi orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Penyertaannya bukan hanya membuat iman dan rohani kita bertumbuh terus-menerus, melainkan juga memimpin kita ke dalam kebenaran yang sejati, serta memberitakan hal-hal yang akan datang, yakni masa depan kita yang indah bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga yang akan digenapi. Selamat merayakan Minggu Trinitas. Hayati karyanya sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Hayati karyanya yang menyelamatkan di dalam Yesus sebagai Putra. Dan hayati
kehadiran rohnya dalam hati kita yang akan memimpin kita sampai kepada surganya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, setelah kita menghayati firman Tuhan, mari bersama-sama kita hayati lebih dalam melalui pujian yang hendak kita naikkan pada saat ini. Allah, Roh Kudus, penuhi kami. Sebab dengan kepenuhan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita haturkan syukur kita kepada Tuhan karena pimpinan, kasih dan berkat-Nya menyertai kita.
Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sungguh mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan dan melalui masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami. Seperti apa yang terjadi saat ini. Bahkan dalam situasi yang sulit itu kami boleh merasakan berkat-Mu, pemeliharaanmu, kasih-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami membawa syukur kami, persembahan kami kepada Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Juga kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau memberkati, Engkau mengasihi. Supaya damai-Mu, berkat-Mu, kecukupan-Mu, sungguh-sungguh kami rasakan. Sehingga setiap kami, setiap keluarga, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada-Mu yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari bersama kita mengakhiri ibadah pada saat ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita bersyukur dan mensyukuri kehidupan kita, termasuk tanah air yang diberikan Tuhan kepada kita. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia